Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin untuk semua. Yang terhormat kepada Bapak Ali Tamrin MSc dan untuk teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang mudharabah yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu pertama, Amelia Putri, kedua, Binti Maulidatul Laili, ketiga, Bulan Nur Mahawa, keempat, Nur Farida Laili. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian mudharabah, kedua, landasan hukum mudharabah, ketiga, pembagian mudharabah, keempat, berakhirnya mudharabah, kelima, implementasi mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha. Contohnya seperti berdagang atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Muzammil ayat ke-20 yang mempunyai arti yaitu, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan sedemikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Mudharabah disebut juga qirot, berasal dari kata al-qardu yang berarti qat'u atau sepotong. Karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Sedangkan menurut istilah fikih, mudharabah adalah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Mengenai pengertian mudharabah menurut istilah, ada beberapa ulama fikih yang mengemukakan antara lain bahwasanya pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, dikala itu Nabi berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi. Subbab yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum mudharabah. Adapun dasar-dasar hukum mudharabah ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Landasan dalam Al-Quran yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 273 yang mempunyai arti, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, karena memelihara diri dari minta-minta. Kemudian landasan hukum yang selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 101 yang mempunyai arti, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Landasan hukum mudharabah yang kedua yaitu adalah al-hadis. Hadis Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha, bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasul membolehkannya. Dasar hukum mudharabah yang ketiga yaitu adalah ijma'. Di antara ijma' mengenai mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta
anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Hukum ijma' pada akad mudharabah menurut Wahbah Yuhaili dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan kepada seseorang sebagai mudharib, harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Ijma' tersebut termasuk ke dalam jenis ijma' sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum. Dasar hukum yang keempat yaitu adalah qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Di antara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di atas, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis mudharabah adalah hukumnya boleh. Malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat. Untuk materi selanjutnya yaitu pembagian mudharabah. Jika dibedakan dari segi transaksi, akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Untuk mudharabah mutlaqah sendiri berarti penyertaan modal tanpa syarat. Ini berarti pengusaha atau mudharib dapat dengan bebas mengelola modal dan melakukan usaha apa saja sesuai dengan keinginannya selama usaha tersebut mendatangkan keuntungan. Dalam bank, teknik mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara bank dengan mudharib. Hasil atau keuntungan yang didapatkan dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Contohnya yaitu produk mudharabah mutlaqah adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Berbeda dengan mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah adalah penyertaan modal dengan syarat-syarat tertentu. Ini berarti tidak seluruh usaha dapat dijalankan dengan modal tersebut. Hanya usaha yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang dapat dikelola oleh penerima modal. Pemilik modal dapat menentukan syarat dan mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai. Dalam bank, teknik mudharabah muqayyadah terjadi pada kerjasama antara shahibul mal untuk diinvestasikan ke dalam proyek yang ditentukan oleh pemilik modal yang terkait tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama. Jika suatu akad mudharabah telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka mempunyai akibat sebagai berikut. 1. Modal di tangan pekerja berstatus amanah dan posisinya sama dengan posisi seorang wakil dalam jual beli. Pekerja berhak atas bagian keuntungan yang dihasilkan. Apabila akad ini berbentuk mudharabah mutlaqah, pekerja bebas mengelola modal selama profitable. Yang ketiga, jika kerjasama itu menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya. Tetapi jika tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Untuk materi selanjutnya yaitu berakhirnya akad mudharabah. Para ulama menyatakan bahwa akad mudharabah akan berakhir apabila 1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau shahibul mal menarik modalnya. 2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika shahibul mal yang wafat, maka menurut jumhur ulama akad mudharabah itu batal. Karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, jumhur ulama berpendapat
bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya. Karena menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan. 3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila. 4. Modal habis di tangan sohibul mal sebelum dikelola oleh mudharib. 5. Menurut Imam Abu Hanifah, jika sohibul mal murtad, maka akad mudharabahnya batal. Materi selanjutnya adalah implementasi mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, harus memiliki produk yang bervariasi sebagaimana halnya produk yang ada di bank konvensional, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang beragam ketika bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, produk yang beragam tersebut harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh syariah Islam. Untuk memenuhi kepatuhannya terhadap prinsip syariah, dapat menggunakan akad musyarakah. Di antara produk lembaga keuangan syariah yang dapat menggunakan akad musyarakah adalah pembiayaan modal kerja, investasi khusus, dan lain sebagainya. Dapat dilihat seperti peta konsep yang ada pada PowerPoint ini. Keterangan dari gambar tersebut ialah 1. Nasabah investor mendapatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah. 2. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan. 3. Bank syariah mendapatkan pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan. 4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan. Kelima, pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah keterangan skema. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara A. Perhitungan pendapatan proyek. B. Perhitungan dari keuntungan proyek. Ketiga, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. Pada setiap bulan atau waktu yang disepakati, bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keempat, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera, janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. Secara umum tujuan pembiayaan menyangkut dua hal, mikro dan makro. Secara makro, pembiayaan bertujuan A. Peningkatan ekonomi umat. B. Persediaan dana bagi peningkatan usaha. C. Meningkatkan produktivitas. D. Membuka lapangan kerja baru. Dan E. Distribusi pendapatan. Dan selanjutnya adalah tujuan pembiayaan secara mikro. Adapun tujuan secara mikro adalah upaya memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko. B. Pendayagunaan sumber ekonomi. C. Menyalurkan kelebihan dana.
Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.